Hai everyone, kembali lagi bersama kami bertiga dalam program online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo, lalu ada sahabat saya Benny, dan sahabat saya Aryo Wicaksono. Halo semua. Halo. Oke, dan kami percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dan kita semua tetap kreatif dan produktif ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita semua terus mengakar pada firman Tuhan sehingga kita bisa terus belajar tentang pribadi Yesus Kristus, dan bukan hanya belajar tapi kita juga melakukannya, menjalankan setiap firman Tuhan yang kita baca ya. Oke. Gimana Mas Aryo seminggu ini? Baik Tim, terima kasih. Apa aja nih yang sudah dilakukan seminggu ini? Quite challenging ya, dalam pekerjaan saya. Tapi yang mengembirakan adalah saya lebih lagi merenung-renungkan Bible verse ya. Terbantu juga oleh dirimu Benny juga. Benny, terima kasih. Itu aku ulang-ulangi ya beberapa Bible verse supaya relate dengan apa yang aku face dalam my daily routine gitu. Iya. Oke. My baby apa, sorry Mas? My daily routine. Daily routine, yes. Oke. Ya. Gimana? Ada sesuatu yang menarik nggak selama seminggu ini? Ada ya, yang jelas saya merasa lebih dikuatkan dan diteguhkan karena peneguhan maupun penguatan itu buat aku pribadi sangat signifikan ya. As a man, dalam his routine itu sangat for me it's very important gitu. Oke, jadi firman Tuhan tuh sangat important ya, sangat essential dalam kehidupan Mas Aryo ya sehari-hari ya. Sangat, I have no choice. Oke. Saya nggak punya pilihan untuk kemana lagi. Tapi emang kehidupan firman Tuhan Mas Aryo sebelum ikut Bible reading ini gimana Mas Aryo? Yang pasti setelah ikut Bible reading ini, memang ada kan sebelumnya juga sudah membaca Alkitab dong? Memang ada, tetapi dengan saya mengikuti Bible reading online ini, saya bertambah lagi. Itu aja. I'm getting better. Tentang pengertian berarti yes. ya. Oke. Thank you Mas Aryo. Ben, gimana? Apa yang lagi disoroti nih? Kayaknya ada berita-berita yang cukup menarik ya. Berita kayaknya banyak ya Tim ya. Yang teringat sama lu yang mana Tim? Ya, yang udah jelas kan memang sepertinya kan dari awal kita selalu bilang bahwa kita mengikuti politik Amerika gitu ya. Apa yang terjadi di Amerika, karena mungkin Amerika masih menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia ya. Seperti kita tahu kan presidennya lagi terjangkit virus nih ya. Iya. What do you think, Ben? Ya, memang ya dengan terjangkitnya virus itu yang membuktikan COVID-19 itu memang ada. Kan begitu. Karena kan di luar sana juga banyak yang ekstrim. Yang satu bilang, oh nggak ada nih COVID-19 hoax, apa segala macam. No, it's real. Ada penyakit itu. Tapi di satu sisi juga, COVID-19 itu bukan the end of everything gitu loh. Ya kan, meskipun kena COVID-19, kalau kita mau cek itu kesembuhannya itu ratingnya kan cukup tinggi gitu loh. Setiap negara berbeda gitu. Tapi kalau di rata-rata itu sekitar 80-90% Tim. Sembuh ya? Sembuh gitu. Jadi itu kan cukup tinggi sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang harus bikin kita langsung kayak ketakutan gitu. Memang makanya kita perlu wisdom sama faith ya. Wisdomnya ya kita kan yang ya kita jaga kebersihan, semuanya itu kita kita lakukan. Cuman kita juga beriman gitu loh. Kan kita juga punya Tuhan yang menjaga kita kemanapun kita pergi gitu. Ya kan? Yes. Jadi maintaining the balance itu yang orang-orang harus banyak belajar di musim-musim ini. Wah, maintaining the balance ya. Nah, cuman Ben kalau menurut menurut lo,
ini satu strategi yang menarik atau gimana tentang Donald Trump nih kena COVID-19 nih, karena ada banyak pihak yang bilang itu mah bisa-bisanya dia, dan ada banyak pihak juga yang berbicara lain, bahkan ada yang lucunya gitu, ada orang juga yang berpendapat bahwa ini salah satu cara dia escape gitu loh dari campaign inilah gitu, supaya menghindari beberapa hal. What do you think, Ben? Iya, kalau kita lebih baik kita jangan terlibat di dalam perdebatan sia-sia, atau kita maksudnya ini kan sesuatu yang nggak pasti, jadi kita juga nggak usah nebak-nebak gitu. Iya, nggak usah nebak-nebak. Tapi yang jelas beritanya dia masuk rumah sakit karena dia kena COVID positif. Ya, tapi ke depan ini kan kita lihat tinggal either dua, dia sembuh atau dia tidak sembuh. Kalau dia tidak sembuh, artinya bisa pemilunya tertunda atau malah bisa kacau. Tapi kalau dia sembuh, ini juga jadi good news, bisa jadi game changer tuh. Ya kan, apapun yang dia konsumsi, sekarang kan dia lagi dikasih obat yang dibilangnya tuh eksperimental. Gitu. Yang dari sebelumnya memang sudah dibilang obat ini bisa sebenarnya. Nah, kalau ternyata dia juga sembuh, ya dia bisa pakai itu juga sebagai nanti cara dia untuk campaign-nya dia. Tuh, it's not that scary. Saya makan obat ini, saya sembuh. Gitu. Jadi kita lihat aja gitu, nanti gimana. Ya memang gamblingnya adalah either hidup atau berhenti hidup. Nanti akan ada perubahan apa ya setelah kejadian ini ya. Tapi yang jelas ya ketika kita mendengar kabar ada orang yang tertimpa musibah atau kesusahan yang udah jelas kita berdoa dan berharap sama Tuhan bahwa semua akan cepat pulih ya. Ya, itu sudah pasti. Oke, mari kita segera mulai aja di Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sekarang. Kemarin kita sampai di ayat 20. Pasal 14 ya, Tim? Iya, pasal 14. Kisah Para Rasul 14 ya. Itu terakhir di perjalanan Paulus dan Barnabas di Ikonium ya. Ya, di Ikonium. Nah sekarang nih yang di ayat 21 judulnya Kembali ke Antioquia. Ya. Oke. Gue baca ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 21, Kembali ke Antioquia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka, supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Ya. Ada yang dapat? Jadi ini udah balik lagi ke Antioquia, Tim. Ya. Kalau kita baca ya, Mas Aryo, ingat ya. Kalau kita balik aja satu lembar ke belakang, yang di pasal 13 ayat 13 itu kan judul kecilnya ke Antioquia. Iya. Ke Antioquia di Pisidia. Jadi udah muter, udah sampai balik lagi ke Antioquia. Nah ini starting point lagi ya, dia makanya kembali lagi ya ke tempat mereka mulai ya, mereka mulai. Iya. Nah, Mas Aryo dapat apa nih Mas Aryo perjalanan ini?
ini ya, apa namanya? Saya tertangkap satu adalah mengalami banyak sengsara ya. Hmm. saya tertarik di sini ya, apa namanya? Ayat 22 ya. Iya, ayat 22 itu ya, apa namanya? Bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Menurut aku ya nggak mudah lah ya. Buat Ya. para rasul nggak mudah, buat kita juga nggak Ya. mudah juga ya. Nah ini challenge-nya ini ketika kita di challenge di akhir ayat 22 ini, itu dia apa namanya key point yang baru saya dapatkan itu Ben. Mas Aryo kalau dibilangin untuk pengikut Tuhan itu bisa ngalamin banyak sengsara ya kan dibilang gitu ya. Nah itu Mas Aryo ada kejadian, pernah nggak sih ada kejadian dalam hidup Mas Aryo yang ketika kok kayaknya saya udah percaya sama Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah melakukan segala yang tertulis deh gitu ya, yang kebiasaan seorang Kristen gitu loh, tapi kok kayaknya hidupku masih challenging banget gitu. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget itu dan dalam banget ya. Kalau tentang kok hidup saya masih terasa susah, itu bukan seperti itu, tapi saya pernah punya experience ya beberapa tahun, kira-kira 4 tahun yang lalu ya, apa namanya, saya justru ini tentu saja dengan pemahaman yang dewasa, saya pernah mengalami satu nahas itu apa ya istilahnya ya, unfortunate, satu dispute dengan justru orang yang seiman gitu. Justru letak dispute-nya itu kita dealing dengan orang yang satu iman gitu, dimana itu saya waktu itu terasa sangat menyesakkan ya, tapi the time definitely heals ya. Tuhan yang menyembuhkan, waktu juga yang menyembuhkan begitu, tetapi bahwasanya tidak bisa dikatakan sebentar untuk forgiving myself, untuk seperti itu ya, untuk mengampuni itu tidak bisa dikatakan sebentar gitu. Jadi itu adalah bagian-bagian mungkin warna kehidupan ya yang kadang-kadang membuat sesak seperti itu sih. Itu hanya pengalaman aja sih. Ya, proses bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam Kristus itu berarti. Yes. Oke, berarti banyak orang kan kalau ditanya suffer nggak sih pada saat kita percaya sama Tuhan, pada saat kita ingin masuk ke dalam kerajaannya ya, maksudnya hidup dekat dengan Tuhan, kita udah percaya melakukan segala kehendaknya ya, melakukan semua rutinitas agamawi mungkin ya, kerohanian, tapi kita masih struggle, kita masih menghadapi challenges gitu ya. Nah, tapi yang Mas Aryo ceritakan sih cukup berbeda ya, karena dia harus deal sama dirinya sendiri, ya, ya kan? Nah ini banyak orang, kalau menurut saya ya Mas Aryo, banyak orang yang terjebak di dalam situasi seperti ini, karena untuk menghadapi diri sendiri itu paling susah. Either kita jatuh semakin dalam, ya. Atau justru kita menjadi tidak percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak jaga saya? Ya. Kenapa Tuhan gak? Iya, mulai ragu, mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Karena gini, kalau kita dealing sama orang lain, itu banyak faktor yang bisa membuat kita jadi dekat kembali atau memaafkan. Tapi kita dealing dengan diri sendiri, menurut gue itu cukup berat ya, gitu. Ya. Oke. Tambahin sedikit ya Tim. Iya boleh. Tambahin sedikit. Tadi kan memang sih itu yang highlight juga tuh bahwa ditulis untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Pertanyaannya kan adalah kalau gitu ngapain banyak orang yang percaya sama Tuhan? Gitu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh nggak janjiin kita nggak masuk di dalam kesengsaraan. Tapi yang dia janjiin, dia temenin kita, dia damping kita, dia bawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang berikutnya.
Dia bikin kita jadi makin dewasa di dalam Kristus. Itu Ya. kan yang makanya yang kita kalau udah lewatin kita lihat balik lagi, oh iya ternyata kan karena itu ya. Betul. Makanya pada saat kita baca firman tuh jadi bener-bener tuh kayak dikuatkan dengan firman dia. Itu makanya dibilang kayak senjata. Jadi kalau kita nggak pernah baca, ya kita nggak punya senjata. Begitu kena serangan dari luar, kita langsung lemah, langsung down. Ya. Tapi pada saat kita pegang banyak firman, itu senjata. Nah, kan kata Tuhan, engkau tidak akan dicobai melebihi kemampuanmu. Oh, berarti kalau ya udah santai. Berarti ini pasti aku bisa, gitu. Karena Tuhan udah berfirman. Dan kita jadi dibangun imannya. Jadi percaya. Kan Tuhan udah ngomong, kita mau nih percaya, gitu. Imannya dibangun. Ya, kalau kita baca banyak ayat tuh jadi banyak gitu. Nah, tadi pas lagi yang dibaca sama Mas Aryo yang di bagian itu, kan gue langsung kepikiran tuh yang di Roma, Tim. Ya. Gitu. Yang di Roma itu ditulis seperti ini. Roma 5, sebenarnya ayat 1 sampai 11, tapi gue baca aja nih yang di ayat 5, pasal 5 ayat 3, sorry. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tuh. Dalam kesengsaraan aja kita bisa bermegah. Karena itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ujung-ujungnya ke iman juga gitu. Iman kita semakin ditambah-tambah lagi sama Tuhan. Iya. Ya kan? Ya. Nah, Ben, kalau pendapat seperti ini, gue punya pendapat juga nih tentang hal ini. Barusan kepikiran ya, bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, lalu dia menjalankan kehidupannya. Dari dia lahir, lalu dia mulai mengajar, sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga, ya kan? Nah, ini juga menurut gue ya, ini literally dia sedang mengajarkan kepada kita, kalian lihat kehidupan aku, gitu, kehidupanku, ya, dari aku lahir. Aku tidak punya apa-apa selain aku punya Bapa di surga, ya. Aku lahir di dalam kesederhanaan. Kalau aku mengajar, pada saat aku mengajar dan mendapatkan bukan reward, tapi cemoohan dan ujian. Ya kan? Dan pada saat aku mati, aku bukan mati sebagai seorang raja, aku bukan mati sebagai seorang yang layak, tapi aku mati benar-benar dengan cara yang menyedihkan. Gitu loh. Jadi, tapi yang kita bisa lihat adalah imannya Tuhan Yesus itu sendiri sejak dia mulai mengajar, mulai perjalanannya sampai dia mati, imannya itu dia tetap berpegang, dia tetap datang kepada Bapa. Pada saat dia, in every occasion of his life, dia selalu punya waktu sendiri sama Bapa. Jadi imannya, dia selalu recharge dirinya, gitu. Di tengah-tengah ujian ini, kan selama perjalanan dia diuji banget, ketemu orang Farisi, ketemu orang segala macam, ya. Jadi seperti pada saat kita mau masuk ke kerajaan Tuhan, dan kita lihat gaya hidup atau kehidupan Yesus Kristus aja gitu loh. Dia sendiri adalah Allah gitu loh. Dia menunjukkan melalui kehidupan anaknya yang dikirim ke dunia gitu. Gitu ya? Iya. Betul. Tim, menarik banget Tim. Yang lu bilang tadi ya, bahwa Tuhan Yesus berpegang pada apa? Dia punya komunikasi dengan Bapa ketika dia menghadapi orang Farisi. Sekali Tim, dari pengalaman hidup saya, either kita dalam kehidupan itu pertama bisa ketemu orang Farisi, tapi kadang-kadang kita ketemu orang Samaria, Tim. Jadi kadang-kadang ada orang Farisi ini banyak, kita lantas down, tetapi kita punya satu iman yang kita latih terus, kita punya
istilahnya satu weapon ya, kayak gitu ya. Kita armor, kita punya armor kayak gitu ya. Terus kita down, tetapi lantas Tuhan kirimkan orang Samaria untuk tolong kita gitu. Orang Samaria, saya pernah beberapa kali tim ditolong sama orang Samaria tim. Saya nggak punya pekerjaan tim, ada orang Samaria telepon saya dikasih, saya ditolong. Nah, itulah yang perjalanan kehidupan itu jadi sangat menarik untuk diceritakan kembali. Terima kasih tim, thank you. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kisah Para Rasul 15. Sidang di Yerusalem. Nah, ini udah pindah lagi ya Ben kayaknya ya. Ya, pindah. Jadi tadi mereka udah balik lagi ke Antioquia. Ya, terus sekarang dia udah beda setting nih, tempatnya udah di Yerusalem. Ya, oke. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya, sampai di situ dulu Tim. Ya. Itu kan, jadi tadi ceritanya mereka kan udah di Antioquia lagi nih. Ya. Ya kan, udah hampir balik lagi ke Antioquia. Nah, mereka kan awalnya juga dari Antioquia gitu. Ya. Jadi sampai udah balik lagi itu sebenarnya home church-nya mereka Tim. Ya. Home church-nya mereka, jadi udah sampai balik lagi ke home church-nya. Nah, pada saat mereka balik lagi, ternyata ada orang-orang yang dari Yudea. Berarti Yudea nih kayak istilahnya dari pusat ya. Dari pusatnya ada yang datang nih, tapi mengajarkan itu hukum. Hukum. Jadi buat mereka oke nih kan Gentiles seorang bangsa asing udah boleh nih, tapi mereka tetap harus ada ini nih terms and condition-nya nih, gitu. Karena dia merasa dia kan orang Yahudi, kalian kan bangsa asing, kalau oke lah kalian udah di offer nih dikasih boleh, ikut kita dong. Ya harus ikut nih aturan-aturan ini gitu. Nah justru pada saat Paulus dan Barnabas ngeliat ini, loh, ini enggak, kan udah dibilang dengan iman, ya kan gitu. Kenapa masih dibikin kayak seperti ini lagi? Akhirnya mereka harus balik ke Yerusalem untuk disidang. Sidang, diomongin. Gitu. Ya. Jadi kita lanjut nih. Lanjut ya. Ya. Ini sesuatu yang lucu juga sih. Mereka mereka menolak ajaran Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika orang lain nerima, mereka kayak nggak rela gitu. Tetap aja disuruh ngikutin hukumnya gitu, ya kan? Iya. Oke, lanjut ya. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yeah. Mereka ini Paulus dan Barnabas ya. Yeah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Yeah. Tetapi, tunggu ya, highlight dulu nih. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Oke, stop dulu Tim di situ. Ya. Tadi kan lu bilang mereka ini nggak percaya, tapi pas ngeliat orang percaya mereka gini apa? Nggak rela gitu loh kayaknya. Tadi kan bahasanya gitu. Tapi kalau kita lihat di ayat yang kelima, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Jadi sebenarnya mereka juga udah Jesus Christ follower lah gitu, ya kan? Tuhan Yesus. Tetapi ya karena dari background yang seperti itu, mereka masih tetap punya pemikiran yang dia bilang orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi makanya di Roma 12 ayat 2 tuh suruh perubahan pemikiran gitu loh. Ya kan? Renewal of your mind ya itu ya. Ya, dan renewal of your mind, transform your mind gitu kan. Ya. Nah, Ben, Mas Ari ini menarik. Kebetulan ini kan berarti orang yang sudah percaya Yesus ya. Orang yang percaya Yesus, sudah mengikut dia, ya. Kita jadi yang ada di gambaran gue, orang ini udah dibaptis, udah pokoknya percaya deh dengan Yesus Kristus itu ya. Nah,
kebetulan kita nih di sini datang dari 3 background ya. 3 background. Ya, let's say kita 2 lah. Chinese dan juga Mas Aryo dari Jawa ya, dari keluarganya dari suku Jawa ya. Kebetulan kedua ras ini, kedua background ini punya budaya yang kental. Ya, Chinese punya atau Tionghoa itu punya budaya yang kental. Begitupun dengan Jawa, suku Jawa punya budaya yang kental. Ya kan? Nah, ini tuh sering terjadi ya di kehidupan kita ya, di masyarakat bahwa kita mau tetap menjalankan budaya atau kita mau singkirkan budaya karena kita sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, ini sesuatu yang kita mungkin bisa bahas sedikit ya, karena di beberapa forum Mas Aryo yang saya ikuti itu sering banget ketemu tentang mau nikah nih harus ngikutin nih budayanya nih, padahal kita udah Kristen. Pada saat ada orang meninggal, harus ikutin budayanya. Padahal kita udah Kristen. So, what do you think about this, Bet? Mas Aryo dulu deh. Ya, Mas Aryo sebagai orang bersuku Jawa yang cukup kental ya, gitu. And, apa yang Mas Aryo lakukan? Oke, begini. Kebetulan kalau dari papa mama saya, mereka termasuk orang yang cukup moderat. Namun kalau dari mertua saya, papa mama mertua saya, itulah mereka yang cukup kental begitu. Memang untuk menyikapi hal seperti ini kita memerlukan kedewasaan, Tim. Jadi begini, katakanlah begini, orang Jawa, suku Jawa penuh dengan, saya kira semua adat begitu ya, ada prosesi ritual-ritual gitu. Jadi kayak rites of passage dalam kehidupan itu, mereka ada beberapa rites of passage yang kalau itu diikuti tidak ada habisnya, Tim. Itu tidak ada habisnya, dari mulai kita lahir dewasa sampai kita menutup mata, it's full of rites of passage ya. Bagi saya sendiri yang waktu itu saya pernah agak confronted itu ya, ketika mengenai masalah penamaan ya, penamaan. Misalkan saya punya anak, kalau sejatinya dalam suku saya yang berhak memberi nama adalah orang tua dari orang tua saya. Complicated, right? Yang punya hak itu, jadi you kayak kasih over gitu loh. Jadi kakek yang kasih nama ya. Ya, kasih over privilege, yang tolong kasih nama. Dan yang namanya itu bisa dari tokoh pewayangan, tokoh filosofinya itu kompleks sekali gitu ya. Dan ini saya pernah sedikit confronted dengan ini, tapi puji Tuhan saya dan istri bisa grab our authority lagi untuk fully memberikan nama kepada kedua anak kami seperti itu ya. Itu kalau tadi jawab pertanyaan Timo, itu yang pernah bersinggungan ketemu dengan kehidupan saya ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, tapi puji Tuhan saya tidak terkonfrontir lebih itu ya. Seperti ini rites of passage yang strange gitu. Itu aja. Thank you. Mas Aryo, kalau soal penanggalan dalam Jawa, lalu pemilihan hari, pemilihan waktu, ya kan? Kalau di orang Jawa tuh kan kental ya dengan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, Mas Aryo pernah nggak sih menemukan hal-hal seperti itu ketika Mas Aryo sudah menjadi orang Kristen gitu? Pernah. Sekali lagi saya terkonfront itu dari pihak keluarga istri saya ya, selalu menghitung weton. Weton it's like tanggal kelahiran kita itu dihitung. Ya, jadi, Chinese juga sebenarnya banyak, Mas. Chinese juga sama aja, same thing, ya kan? but in the same dalam skala tertentu, it's becoming very very complicated ya. Kalau kita once kita reach skala tertentu, certain scale, it's becoming headache. Kayak gitu. Jadi lu harus nonton, misalkan
Saya orang apa? Saya Jumat Kliwon tim. Serem nggak tim kayak gitu? Gue lahir Jumat Kliwon tim. Lu bayangin. Nanti dari situ di-derivaed, diturunkan lagi. Oh, lu unsur. Jadi banyak banget ya. Iya, unsur lu ini ibaratnya lu maaf kata ya, tapi this is real, maksudnya lu kayak binatang. Bisa lu tim keluar kayak gitu tim sama Ben. So how did you manage it? Gini. Hanya waktu yang bisa mendewasakan sikap kita untuk react terhadap hal tersebut. React-nya jangan berlebihan gitu. Saya react nggak berlebihan, tapi saya smartly saya strive. Yes. Saya strive dan switch itu gitu loh. Jadi saya becoming off-centered. Kalau istilahnya orang bela diri, saya nggak mau centered to that, but saya off-centered. Aku minggir tim. Oke, berarti Mas Aryo ngikutin kata orang tua atau tetap menjalankan supaya tidak ribut atau memberikan pengertian yang lebih dalam bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan dan aku punya otoritas sendiri dalam kehidupanku. Jadi gimana yang Mas Aryo lakukan? Yang saya lakukan adalah gue melipir secara smart. Menghindar, melipir itu bahasa Jerman ya berarti. Distancing. Bahasa Austria. Oke. Melipir berarti Mas Aryo menghindari secara smart ya. Berarti tidak menyakiti perasaan orang tua pada saat itu ya. I cannot do that. Oke. That's good. Ben, kalau menurut lu gimana Ben? About this? Ya, kalau menurut gua yang seperti ini, gua selalu mencari jawaban balik ke Alkitab. Tapi ya, kan gini, yang dihadapi kan orang tua, Ben. Iya, kita balik ke Alkitab. Mau dengar ininya, ayatnya di 1 Korintus 10:23. Apa tuh? Gua baca. Segala sesuatu diperbolehkan. Artinya, kita boleh dong, mau ngapain aja boleh dong, mau ikut ritual itu juga. Ya, kalau lu merasa itu, nanti gue baca dulu, biar lebih jelas lagi ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tolong diingat kata berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi tolong diingat kata berguna dan membangun. Ya, gue ambil contoh yang gampang dimengerti deh. Misalkan makan daging babi, ya. Oh, jadi boleh apa enggak nih orang Kristen makan babi? Kita jangan berkutat di situ. Kita ini sudah bebas, ya kan? Dibilang kan, the truth shall set you free. Kalau lu masih belum bebas, berarti nggak ada kebenaran di dalammu, gitu loh. Tetapi tadi ada parameternya ini berguna, membangun. Gitu. Nah, itu setiap orang yang harus tahu, karena Roh Kudus yang akan ngomong di dalam hati kita. Pada saat kita lakuin ini kira-kira ada gunanya nggak? Ini kira-kira lagi membangun seseorang nggak? Membangun orang lain nggak? Membangun diri kita sendiri nggak? Kalau nggak, ya udah jangan dilakuin. How to-nya setiap dari kita akan dikasih wisdom itu, how to-nya. Gitu. Jadi kita jangan terjebak. Jadi gimana? Kalau kayak gini boleh nggak? Kayak gitu boleh nggak? Tapi kalau misalkan kita nggak lakuin, gimana ke orang tua? Nah, kan kita juga tahu, ada yang namanya hormatilah orang tuamu. So, you still have to do it dengan cara bagaimanapun, harus kita show kita menghormati orang tua kita. Jadi, nggak akan kita menjadi ekstremis. Kita ini bukan ekstremis. Makanya dari tadi balik lagi ke kata barunya itu, maintaining the balance. Buat gua, namanya kita mau jalan, mau naik sepeda, mau apapun, semua itu mesti maintaining the balance. Jadi sama nih, kita ngerti firman itu pun harus maintaining the balance. Bukan jadi kayak ekstrim, ya kan? Gue juga dari keluarga Chinese, keluarga Buddhis. Bukannya karena gue jadi Kristen, gue jadi ekstrim, pulang semua patung-patung berhala, gue langsung masukin tong sampah. Karena itu terjadi loh, gitu. Ya kan? Nah, pada saat itu terjadi, kita udah jadi ekstremis. Sedangkan kan kalau kita benar-benar mengerti ini, oh, berguna atau membangun nggak? Oke, kalau gua buang, itu nggak berguna. Yang ada orang kepahitan. Nah, benar nggak? Nggak membangun. Yang ada orang jadi kepahitan. Kok lu, katanya lu punya Tuhan, katanya lu orang Kristen, kok kayak gitu kayaknya.
Jadi itu nggak smart, nggak wise kayak gitu. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu, oh ya udah, kalau memang disuruh harus sampai worshiping, itu nggak boleh. Kan kita udah tahu kita nggak worship berhala. Berarti itu udah melanggar prinsip Tuhan. Gue nggak akan lakukan itu. Tapi gue akan menghormati lu, ya kan? Misalkan ada acara kayak berita lagi duka cita deh gitu, suruh harus ke sana, ya, karena gue respect ya gue datang. Tapi kalau udah sampai suruh harus berlutut, gue cuma bilang gue berdiri di belakang aja. Tapi kan gue ada di situ. Itu I show my respect. Gue tetap ngantri, tetap berbaris dengan kalian. Tetapi kalian juga harus tahu bahwa gue percayanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi at the same time itu juga kita gimana merangkul orang itu. Betul. Nah, ini sering terjadi ya di acara kedukaan misalkan ya, pada saat jenazah itu masuk gitu ya, kalau dipercayain orang Chinese gitu suka ada yang kita harus berlutut di lantai gitu ya. Nah, ya kita bukannya kita tidak boleh melakukan, tapi kita punya cara lain untuk melakukannya, untuk menghormati ya, cara lain untuk menghormati gitu. Dan kalau kita punya sikap, menurut gue juga orang di sekeliling kita juga akan menghormati gitu ya, karena kita menghormati mereka gitu ya. Kecuali kita mereka bisa melihat motivasi juga tim gitu. Betul. Ya kan? Ada orang yang antipati, nggak mau, orang Kristen nggak mau tapi ngatain. Nah, itu yang akan jadi nggak ada gunanya tuh hal-hal kayak gitu, benar dong ya? Gitu. Betul. Oke. Makanya balik kayak yang tadi tuh, inget tuh kata kuncinya kalau di saat ketemu yang kayak gini-gini, membangun nggak, berguna nggak, itu yang gue pegang. Betul. Dan kita jangan sampai jadi batu sandungan juga, gitu ya. Betul. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia ini Tuhan sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Oke, this is very interesting. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang ditulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula." Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dan percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu Musa diberitakan di tiap-tiap kota, sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Gitu. Jadi di sidang itu, ya kan? Di sidang itu ada Petrus,
Ada Yakobus, ada Paulus, ada Barnabas, sama sisanya banyak tuh penatua-penatua yang lain semua, ya kan? Ya. Ada sebagian yang masih tanda kutip terjebak di dalam hukum Musa, ya kan? Tetapi harap diingat, ini timingnya ini adalah sesudah Yesus sudah bangkit, sudah ditebus, beres, sudah semua udah dibayar di atas kayu salib. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini masa peralihan tim gitu loh. Jadi makanya mentalnya ini harus ada yang dibenerin juga, ya kan? Ya. Dari yang dulu, sekarang yang baru. Nah, teman-teman bisa baca dari ayat 16 sampai ayat 20, itu tuh menjawab segala sesuatunya ya, yang tadi kita bahas sebenarnya. Itu juga menjawab ya, Ben ya? Ya kan? Iya, betul. Jadi sampai titik di sini ya keselamatan sudah ditawarkan ke semua orang, ke semua bangsa. Betul. Dan itu atas apa? Kita baca deh di Efesus 2 ayat 8. Coba tim. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi ada kata kasih karunia di situ. Ada kata iman di situ. Ada kata keselamatan. Ya udah. Ya kan? Tuhan Yesus kan udah bayar nih semuanya di atas kayu salib. Diampunin, ya kan? Tinggal bagian kita apa? Iman, beriman sama dia. Ya. Percaya bahwa dia ini yang akan menyelamatkan kita. Betul. Dan kalau kita sampai udah beriman dan benar-benar percaya, itu pasti akan sesuai dengan perbuatan. Kan ditulis kan kalau kita bertobat akan menghasilkan buah sesuai pertobatan. Ya. Jadi semuanya related jadinya. Ya, betul. Betul. Jadi di ayat 16 sampai 20 itu cukup menjawab sih buat gue dan mungkin teman-teman yang mencari jawaban ya seperti apa kita mesti berlaku, bagaimana kita mesti percaya ya terhadap segala sesuatu yang sudah lalu gitu ya. Kita mesti yang kayak tadi tuh. Kita udah orang Kristen, kita udah percaya Tuhan, tapi ya kan. Nah, tadi Benny udah jawab dengan baik bahwa apakah itu berguna, apakah itu membangun, gitu ya. Nah, di sini dikuatkan lagi, dikonfirmasi kembali bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus itu semua, gitu loh. Iya. Ya. Gue mau tambahin dikit deh. Tadi untuk yang membangun dan berguna itu, gue mau tambahin sedikit. Itu konteksnya itu adalah yang berhubungan dengan culture ya. Gitu. Tapi kalau berhubungan dengan prinsipal, ya itu nggak boleh. Betul. Jangan mengakui kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi itu bisa kayaknya menurut pendapat kita itu berguna gitu. Ya itu nggak bisa. Itu melewati prinsipal. Iya. Kalau itu kan udah jelas kebenaran atau bukan. Gitu ya. Gue pengen tegaskan aja supaya kita nggak bingung. Nggak salah ya. Iya. Oke, Benny, Mas Aryo, thank you so much untuk sesi hari ini. Yeah. Kita udah belajar dari perjalanan Paulus dan Barnabas ya, mulai dia kembali ke Antioquia, lalu dia mulai dikirim nih ke Yerusalem untuk disidang ya, di reconfirm ya, gitu loh oleh penatua-penatua ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di dalam sidang tersebut sudah jelas bahwa ya tadi Benny bilang bukan hanya ada Barnabas, Paulus, tapi juga ada Yakobus ya, dan ada Simon ya tadi ya kalau nggak salah ya. Ya, Petrus itu kan? Simon Petrus dan mereka semua di dalam sidang tersebut kalau di dalam imajinasi yang ada di dalam benak gua adalah justru mereka semua murid-murid Tuhan Yesus ini memperkatakan hal yang sama karena mereka mendapatkan pengajaran yang sama, value yang sama, hidup dengan sosok yang sama. Gitu ya. Iya. Jadi mereka semua mengkonfirmasi ulang untuk orang-orang yang sudah percaya ya tadi tapi masih nggak rela, masih bingung gitu ya. Kok orang lain bisa nerima ini gitu loh. Nggak segampang itu gitu. Berarti memang kalau gue bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam gereja pun kita harus berani mengingatkan ya, kita harus berani mengingatkan tentang kebenaran itu sendiri ya, gitu loh. Karena orang yang percaya pun bisa miss ya, gitu loh, bisa miss tentang hal itu. Gitu. Ya. Oke.
Oke, thank you so much, Benny, Mas Aryo. Thank you tim, Mas Aryo, thank you semuanya. Kita ketemu di sesi berikutnya. Tetap sehat, tetap produktif, tetap kreatif. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye.